Pemirsa setia Pijar TV, terima kasih ya sudah klik video YouTube ini. Program ini didanai oleh mitra dan sahabat sekalian yang selalu mendukung kami dengan setia. Dan tahukah saudara bahwa ada cara yang baru dan mudah loh di YouTube untuk membantu kami memproduksi program-program yang selalu fresh di Pijar TV. Silahkan klik tombol thanks di bawah dan saudara bisa mengirimkan kami stiker super thanks dengan donasi saudara. Yuk segera dicoba, seberapapun donasi saudara sangat memberkati pelayanan kami. Salam terang bagi Indonesia. Dalam pasal 2, Elia akan naik ke surga. Saya akan membaca beberapa ayat dan kemudian saya akan kembali untuk memberikan pertanyaan kepada Anda. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa, lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Ada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggallah di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi dirimu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya lah ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah padamu seperti yang demikian, dan jika tidak, tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi, memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakannya menjadi 2 koyakan. Sesudah itu dipungutnya jubah Elia yang telah terjatuh. Lalu ia berjalan, hendak pulang dan berdiri di tepi sungai Yordan. Ia mengambil jubah Elia yang telah terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air itu sambil berseru, "Di manakah Tuhan Allah Elia?" Ia memukul air itu terbagi ke sebelah sini dan ke sebelah sana, maka menyeberanglah Elisa. Ini adalah bacaan yang panjang tetapi perlu untuk dibaca. Saya ingin Anda mengomentari pengetahuan Elisa bahwa Elia akan diambil daripadanya dan kata-kata putra-putra para nabi kemanapun mereka pergi ketika mereka memberitahu dia tentang informasi ini. Sebenarnya Elia telah memberi Elisa banyak ujian untuk dapat menguji kesetiaannya. Dan Elisa berhasil dalam semua ujiannya dan membuktikan bahwa dia tidak mengikuti Elia karena penasaran atau ketenaran atau bahkan kekaguman kepada seseorang. Tetapi dia mengikuti Elia dengan kesetiaan yang sejati karena dia tahu sejak hari di mana dia mengenakan jubahnya bahwa dia akan menjadi penerusnya dalam pelayanan di wilayah ini. Anak-anak para nabi tahu bahwa Elia akan diambil, tentu saja karena mereka melayani dan karena mereka adalah anak-anak dari para nabi. Tetapi faktanya bahwa informasi yang sampai ke Elisa dari anak-anak para nabi lebih dari 1 kali tidak menghalangi Elisa untuk dapat mengikuti Elia. Itu tidak membuatnya berbalik atau mundur dari keputusannya. Di sisi lain, setiap kali anak-anak para nabi akan mengatakan kepada Elisa bahwa tuannya akan diambil darinya, dia mengatakan, "Aku tahu itu." Diam. Jadi Elisa
berhasil dalam tes yang disajikan kepadanya dengan sengaja oleh Elia, maupun ujian-ujian yang secara tidak sengaja dihadirkan oleh anak-anak para nabi, dan ia sepatutnya membuktikan bahwa dia adalah pengikut Elia tidak lain untuk melayani Tuhan setelah akhir pelayanan Elia. Dan faktanya kita mempelajari bahwa bahkan jika beberapa orang memiliki informasi atau apapun tentang kehendak Tuhan yang diwahyukan, kita tidak akan terpengaruh oleh kata-kata orang-orang. Dan kita tidak mengikuti apa yang orang katakan sekalipun mereka itu adalah mitra dalam pelayanan. Tetapi masing-masing dari kita memiliki jalan dan kehendak dari Tuhan untuk hidup dan pelayanan yang harus kita ikuti, dan kita harus mengikuti Tuhan kemana Dia ingin kita untuk pergi. Benar. Saudara Esya, saya tidak bisa meninggalkan kisah ini, kisah kenaikan Elia, meskipun itu bukan yang pertama, karena kisah itu didahului oleh kisah mengambil Henokh, dan itu tidak akan menjadi yang terakhir. Kisah itu akan diikuti kemudian oleh pemandangan orang-orang yang akan diangkat ke surga, dan yang terakhir adalah gereja yang akan diangkat. Ceritakan kepada kami tentang kisah ini, soal kenaikan Elia. Ini adalah pemandangan yang bagus, saudara ayat. Ini menjelaskan dua gagasan yang sangat indah. Yang pertama, Tuhan menang atas kematian, dan kematian bukanlah akhir dari semua orang, dan setiap jiwa tidak perlu merasakan kematian meskipun semua orang berdosa dan semua orang pantas mati. Ini adalah gagasan pertama. Gagasan besar kedua adalah Tuhan menghormati nabi besar ini, Elia, abdi Tuhan, yang telah berdiri pihak Tuhan melawan semua kejahatan kerajaan. Dan yang melihat masalah seperti Tuhan telah melihatnya, Tuhan sedang memuliakan dia. Orang ini ketika gagal dan lemah, dia berkata pada Tuhan, "Ambillah jiwaku." Dia berkata kepada Tuhan, "Aku ingin mati." Cukup, saya membayangkan percakapan antara Tuhan dan Elia. Tuhan bertanya, "Mengapa kamu ingin mati?" Dia menjawab, "Ini sudah cukup." Maka Tuhan menjawab, "Akulah yang menentukan kapan hal itu cukup, dan aku akan membawamu namun tanpa mati. Aku akan menentukan metodenya. Aku akan menentukan metodenya, dan dia membawanya ke surga dengan kereta api besar dan malaikat." Mohon ceritakan pada kami tentang iman Elia, iman yang percaya diri ini. Sangat bagus dan jelas dalam kisah ini. Izinkan saya memberi Anda satu contoh dalam ayat 14. Tentu saja dia sedih karena tuannya diambil darinya, Elia. Tetapi kita membaca ia mengambil jubah Elia yang terjatuh itu, dipukulkannya ke atas air sambil berseru, "Bukan di mana Elia, tetapi di manakah Tuhan, Allah Elia?" Saya memiliki dua ayat yang membesarkan hati dalam Ibrani 13 ayat 7 yang perlu katakan pada kita. "Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu, perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka." Tapi kemudian langsung di ayat 8, mengatakan Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Sangat bagus untuk dipengaruhi oleh para pelayan besar yang ada di antara kita. Tetapi kita harus perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. Tetapi jika mereka diambil di tempat itu karena satu dan lain alasan, kita tidak gagal tersesat. Karena kita tidak mengikuti orang, tetapi kita mengikuti Tuhan yang tidak pernah bisa absen dari tempat kejadian. Sahabat Pijar TV, terima kasih sudah menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tetapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp, tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara.